Nurul Azmi dari Prodi Pendidikan Matematika dengan nomor pokok mahasiswa 222151008 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Saya merupakan mahasiswa tahun 2022 kelas A. Di sini saya akan membacakan Quran Surat Al-Kahfi ayat 1-10 beserta asbabun nuzul dan keutamaan serta penjelasan. Nah, sekarang saya akan membacakan Quran Surat Al-Kahfi ayat 1-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundhirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadiba fala'allaka baqi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan zurza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina azaba Iza awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul adzim. Penjelasan Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi artinya gua. Surat ini terdiri dari 110 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Al-Kahfi dinamakan juga Ashabul Kahfi atau para penghuni gua karena di dalamnya memuat kisah tentang beberapa pemuda yang tidur di dalam gua selama bertahun-tahun. Di dalamnya juga memuat cerita lain sebagai pelajaran yang berguna untuk kehidupan manusia. Asbabun nuzul Quran Surat Al-Kahfi dikutip dari Tafsir Jalalain. Asbabun nuzul Surat Al-Kahfi adalah pengujian terhadap kenabian Nabi Muhammad oleh orang Yahudi dengan 3 hal. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, asbabun nuzul Surat Al-Kahfi adalah kaum Quraisy ingin mempertanyakan tentang Nabi Muhammad kepada pendeta Yahudi. Dan pendeta Yahudi itu pun menyuruh utusan kaum Quraisy untuk menanyakan 3 hal kepada Nabi Muhammad. Jika Nabi Muhammad mampu menjawab ketiga hal tersebut, maka ia benar-benar Nabi yang diutus. Tapi jika tidak, maka dia hanya orang yang mengandal-ngandal saja. 3 hal tersebut meliputi 1. Tentang sekelompok pemuda yang pergi pada masa terdahulu atau disebut Ashabul Kahfi. Yang kedua yaitu tentang seorang laki-laki penjelajah sehingga mencapai belahan bumi sebelah timur dan barat. Dan yang ketiga yaitu tentang ruh dan penjelasannya. Setelah ketiga hal itu ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW menjanjikan akan menjawabnya esok hari tanpa mengucapkan kata insya Allah. Namun bahkan hingga 15 hari kemudian jawaban tersebut belum ada hingga membuat kota Mekah menggunjingnya. Tentu kejadian tersebut membuat Nabi Muhammad bersedih. Nah, kesedihan Nabi Muhammad SAW pun bertambah ketika mendengar kunjungan para penduduk Mekah. Namun, di tengah kesedihannya yang dalam itu, Jibril akhirnya membawa surat Al-Kahfi. Karenanya, ada kalangan menafsirkan bahwa surat Al-Kahfi adalah teguran terhadap kesedihan Nabi Muhammad SAW terhadap kaum Quraisy dan jawaban atas persoalan pemuda seorang penjelajah dan firman Allah Ta'ala tentang ruh yang ditanyakan oleh kaum Quraisy tersebut. Turunnya Quran Surat Al-Kahfi juga merupakan teguran Allah terhadap kesombongan Nabi Musa karena merasa paling pandai di muka bumi ini.
Kebanggaan berlebihan atau kesombongan Nabi Musa itu terlontar ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh kaumnya tentang orang yang paling pandai. Tidak lama berselang, setelah mengaku paling pandai, turunlah surat Al-Kahfi ayat 60-80, berisikan pemberitahuan terhadap Nabi Musa bahwa ada manusia yang lebih pandai dari Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir. Alhasil, berkat petunjuk Allah, akhirnya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir dan hendak belajar dengan Nabi Khidir. Namun, karena Nabi Musa tidak bisa memenuhi syarat dari Nabi Khidir, sehingga keinginannya untuk belajar dengan Nabi Khidir kandas di tengah jalan. Nah, dalam Quran surat Al-Kahfi ini dijelaskan tentang 4 kisah. Yang pertama yaitu kisah Ashabul Kahfi, yang menceritakan tentang pemuda yang berserah diri untuk menyelamatkan agama Allah. Yang kedua yaitu tentang pemilik 2 kebun dan sahabatnya. Yang ketiga yaitu kisah tentang pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Yang keempat yaitu kisah tentang Zulkarnain. Nah, pokok kandungan surat Al-Kahfi ini yaitu pertama, menjelaskan tentang kekuasaan Allah yang dapat memberi daya hidup kepada yang dikehendakinya di luar hukum kebiasaan. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang dasar-dasar tauhid dan keadilan Allah. Yang ketiga yaitu menjelaskan tentang kepastian akan datangnya hari kebangkitan. Yang keempat yaitu menjelaskan tentang dasar hukum wakalah. Yang kelima yaitu menjelaskan tentang larangan membangun tempat ibadah di atas kuburan. Yang keenam yaitu menjelaskan kebolehan merusak barang untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Yang ketujuh yaitu menceritakan tentang kisah 2 orang laki-laki di mana yang satunya kafir dan yang satunya lagi mukmin. Yang kedelapan yaitu menceritakan tentang kisah Nabi Khidir dan cerita Zulkarnain dengan Ya'juj Ma'juj. Yang kesembilan yaitu menjelaskan kekuasaan iman kepada Allah. Yang kesepuluh yaitu menjelaskan adab-adab murid kepada gurunya. Yang ke-11 menjelaskan contoh-contoh memimpin dan memerintah rakyat. Nah, apa sih fadilah dari Quran surat Al-Kahfi? Fadilah dari Quran surat Al-Kahfi adalah diantaranya pertama, Quran surat Al-Kahfi termasuk Al-Ma'in yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pengganti Zabur. Yang kedua, setiap orang yang membacanya dapat memperoleh ketenangan. Yang ketiga, apabila dibaca di hari Jumat, maka akan diampuni dosa-dosanya di antara 2 Jumat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan diberi cahaya dari bawah kakinya hingga ke langit yang meneranginya sampai hari kiamat, serta diampuni dosa-dosanya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Ibnu Al-Mardawi. Yang keempat yaitu membaca surat Al-Kahfi akan dilindungi dari Dajjal dan menjadi cahaya di hari kiamat. Yang kelima yaitu khasiat 10 ayat pertama surat Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi, yaitu memberi khasiat bahwa orang yang membacanya atau menghafalkannya akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Dan yang keenam yaitu orang yang membaca surat Al-Kahfi akan mati syahid. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memenuhi tugas saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.